Kuda ini sedang menggila. CJ penasaran dan masuk ke dalam. Kudanya semakin mudah tersinggung, dan bisa terjadi bahaya setiap saat. Bailey buru-buru masuk ke dalam. Dia berhenti di depan CJ, ingin melindungi pemilik kecilnya ini. Mendengar gong-gongan Bailey, Ethan lari dan menolong cucunya. Sedangkan ibunya CJ masih menelepon dengan senangnya, dan tidak mengetahui sama sekali tentang hal bahaya yang terjadi barusan. Karena hal ini, mereka sekeluarga bertengkar hebat. Dalam kemarahannya, ibunya membawa pergi CJ, meninggalkan rumah sawah yang bobrok ini. Bailey sangat ingin membantu Ethan mengejarnya, tetapi dia yang berusia tua tidak bertenaga. Tidak lama kemudian, Bailey terkena tumor. Bagi anjing, penyakit seperti ini tidak bisa diobati. Sembari memeluk Bailey yang sekarat, Ethan berharap dia bisa membantunya melindungi CJ. Bailey akhirnya menutup matanya perlahan. Dia adalah seekor anjing yang bisa bereinkarnasi. Bailey yang sekali lagi membuka matanya, sedang menunggu diadopsi. Anjing lainnya sudah diadopsi, sedangkan dia terus menunggu kemunculan CJ. Di hari ini, dia mencium aroma yang dikenalnya, aroma CJ. Dia buru-buru lari keluar dan langsung hinggap di pelukan CJ. CJ tidak mengenalnya, tetapi anjing yang begitu ramah. CJ juga sangat menyukainya. Begitu tiba di rumah barunya, Bailey langsung menunjukkan kegembiraan. Tong sampah dan boneka kecil, semuanya adalah kesukaannya. Dan ranjang yang besar dan nyaman ini, juga diberi tanda olehnya. Ibunya tidak suka anjing, tetapi setiap hari mabuk sampai tak sadar diri. Dia yang ceroboh tidak menyadari kehadiran Bailey sampai berhari-hari. Ibunya berdandan sepenuh hati lagi hari ini. Dia dari awal sampai akhir tidak melihat anaknya sedikit pun. Malam harinya CJ terbangun karena suara petir. Dia sudah tidak ingat berapa kali dia sendirian di rumah. Bailey datang, mereka saling menemani. Jadi tidak takut lagi. Waktu ibunya pulang paginya, tidak sengaja mengetahui keberadaan Bailey. Tetapi karena kekasih barunya suka anjing, dia akhirnya setuju. Rumah ini tidak memberikan kehangatan kepada CJ. Tapi untungnya ada Bailey, mereka menemani satu sama lain. Waktu berlalu dengan cepat, CJ sudah bertumbuh besar. Pada hari ini, CJ bertemu dengan seorang lelaki brengsek. Dia yang sedang dalam masa puber, tidak bisa tahan dengan kata-kata manis. Dia segera jatuh cinta, kemudian dipaksa mengikuti sebuah pesta. Orang-orang di dalamnya kelihatan mencurigakan. Saat dia mau pergi, polisi tiba-tiba muncul. Ada transaksi ilegal di pesta tersebut, semua orang ditangkap. Karena tidak tahu apa-apa, CJ dihukum melakukan pelayanan masyarakat selama sebulan. Tempat pelayanannya adalah sebuah proyek untuk melatih anjing mencium aroma kanker. Penciuman anjing 10.000 kali lipat dari penciuman manusia. Mereka bisa mencium aroma kanker. CJ sangat bersemangat, tapi ternyata dia di sana untuk bersih-bersih. Karena sering melihat, Bailey yang pintar pun mempelajari keterampilan ini. Saat mencium aroma kanker, maka harus melakukan gerakan ini. Setelah selesai pelayanan masyarakat, si lelaki brengsek datang kembali. Dia ingin memaksa CJ, dengan bantuan Bailey. CJ berhasil kabur, tetapi si lelaki brengsek mengikuti dari belakang dengan mobilnya. Dia terus menabrak, dan menyebabkan mobil CJ kehilangan keseimbangan. Dan terjadi kecelakaan, untungnya CJ selamat. Tetapi Bailey pergi meninggalkannya selamanya. Bailey yang bereinkarnasi lagi menjadi seekor anjing besar. Dia sangat bahagia di kehidupan kali ini. Dia dipelihara oleh seorang pemilik pom bensin. Setiap hari ada makanan yang tak habisnya. Sampai dia mencium kembali aroma yang dikenalnya. Dia duduk di dekat CJ, tetapi CJ tidak mungkin mengenalnya. Mengelus-ngelus kepalanya, lalu naik mobil dan pergi. Bailey mengejar di belakang. Aku mohon, bawalah aku bersamamu. Aku tidak boleh kehilanganmu. Tetapi dia terlalu nyaman dalam kehidupan kali ini. Belum sempat lari jauh sudah tidak kuat lari. Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan menyerah untuk mencarimu. Hari terus berlalu. CJ tidak pernah muncul lagi, dan Bailey juga menjadi semakin tua. Dia tahu waktunya tidak banyak lagi. Diam-diam masuk ke hutan, setelah melewati banyak sekali reinkarnasi. Dia tidak ingin melihat air mata perpisahan lagi. Anjing kecil ini bisa bereinkarnasi. Agar tidak diadopsi, dia berpura-pura galak, menunjukkan taringnya ke semua orang. Sampai terdengar suara sebuah gelang. Bailey buru-buru keluar dari kandang. Berlari menuju CJ. Kakinya yang pendek dan kecil tidak membantu, tetapi waktu menyeberang jalan.
Tubuhnya yang kecil bisa membantunya menghindari bencana. Sampai dia berhasil mengejar CJ dan hinggap dengan senang di pelukannya. Biarpun CJ tidak mengenalnya, tetapi dia merasa tidak asing. Dia membawa Bailey pulang ke rumah. Kehidupan di kota besar, uang sewa kamar yang mahal, dan tekanan kehidupan membuatnya sangat lelah. Saat dia sangat terpuruk, dia secara kebetulan bertemu dengan teman masa kecilnya, Trent. Trent sudah memiliki seorang kekasih yang cantik saat ini. CJ ingin bersembunyi, tetapi Bailey langsung lari ke arahnya setelah mencium aromanya. Setelah mengetahui CJ tidak punya tempat tinggal, Trent membawanya ke apartemennya. Saat bertemu kembali, Bailey mencium aroma aneh dari tubuh Trent. Dia melakukan gerakan yang dipelajarinya waktu menemukan pasien kanker. Setelah melewati pemeriksaan, kondisi kesehatan Trent dipastikan. CJ menangis dengan sedih, sedangkan kekasih Trent malah tidak bisa menerima semua ini. Dia berbalik dan pergi. Hari-hari selanjutnya, Trent mulai menjalani pengobatan. CJ terus menemaninya, menyemangati dan menjaganya. Dengan upaya bersama mereka dan dokter, akhirnya sembuh. Mereka berdua terharu sampai berpelukan. Untuk berterima kasih padanya karena telah mendampinginya, Trent menemaninya kembali ke kampung halamannya. Baru tiba di sini, Bailey langsung mencium aroma yang dikenalnya. Dia mulai berlari dengan liar. Aku mencium aroma lelakiku. Aku pulang. Mengetuk pintu dengan semangat. Ethan sudah berambut abu-abu sekarang. Bailey berteriak di dalam hatinya. Ethan, aku sudah menyelesaikan permintaanmu. Aku membawa CJ pulang kembali. Begitu bertemu, Ethan langsung mengenali Bailey. Tetapi yang lainnya tidak bisa memahaminya. Anjing mana mungkin bisa bereinkarnasi? Saat Ethan dan Bailey melakukan tangkap bola di udara dengan koordinasi yang sangat baik, CJ akhirnya percaya dan mengerti. Waktu berlalu cepat, dulu Ethan yang mengirim pergi Bailey. Kali ini tukaran. Di pemakaman, Bailey menemaninya dengan diam menjalani bagian akhir dari jalan hidupnya. Belakangan, Bailey juga menjadi tua perlahan-lahan. Kali ini dia benar-benar pergi. Dia sudah tidak punya penyesalan apapun. Menyelesaikan tujuan hidupnya. Jika suka, tolong klik tombol like-nya. Kita bertemu lagi.